Halo, assalamualaikum teman-teman. Sebenarnya hari ini gue nggak mau buat video, tapi kemarin kita kehilangan salah satu koleksi kesayangan satwa, tepatnya di belakang gue nih enclosure-nya, yaitu si Cika, si female marmosetnya. Dan gue juga jujur bingung gitu kenapa bisa terjadi pada Cika gitu, karena perawatan sudah maksimal, enclosure juga sudah maksimal, terus juga treatment untuk pakan, diet segala macam sudah ngikutin saran-saran daripada para senior dan juga teman-teman yang udah berkecimpung dalam hobi marmoset ini gitu. Udah beberapa tamu juga yang datang ke sini gitu, sampai Om Irfan Hakim seneng banget sama Cika Ciko. Tapi apa daya, kita nggak tahu ya, namanya makhluk hidup pasti mereka akan mati, dan itu kita nggak tahu matinya kapan. Itu bisa kita bilang meninggal lah ya. Yang pasti ini terpukul banget dan juga menjadi evaluasi diri buat gue di sini dan juga tim ya, maksudnya tim yang bersihan dan jaga kontrol pakannya untuk jauh lebih baik lagi. Dan kemarin ada beberapa footage yang udah gue rekam juga, nanti akan gue share juga. Lihat, tapi memang di situ kondisinya nggak well prepare banget untuk nampilin kondisi Cika terakhir. Ada fotonya juga, dan alhamdulillahnya masih bisa selamat si Cikonya gitu. Jadi pagi-pagi pas dilihat Ciko aktif banget, atau Cika udah nggak bernyawa di dalam glodok, dan gue nggak ada CCTV di dalam glodok situ dan ruangan, jadi kita nggak bisa tahu karena apa. Yang pasti sih gue juga nggak ngerekam pas gue ngambil itu meninggalnya kenapa, tapi nanti gue kasih lihat beberapa footage. Mohon maaf juga kalau teman-teman nggak tegang niatnya, akan gue tampilin. Lalu juga habis itu tadinya gue langsung kubur, tapi dengan diskusi dengan para teman-teman dan pecinta satwa bilang karena ini kasusnya lumayan jarang, karena marmoset kan hidupnya cukup panjang ya, lebih baik di autopsi atau nekro apa gitu ya. Nanti ada penjelasannya juga dari Aves Jakarta melalui dokter Kelvin, karena kebetulan dokter Peter Kombo nggak bisa nggak bisa menangani karena lagi nggak di tempat. Itu aja sih mungkin ya intro pada pagi hari ini. Terus juga sebenarnya masih sedih ya, teman-teman masih sedih, termasuk Om Irfan. Nanti gue kasih lihat juga chatnya, pasti kasih info. Kaget juga dia, shock tentang kabar ini. Mudah-mudahan kedepannya nggak terjadi lagi, dan juga gue udah prepare buat family yang bakal datang nanti bulan ini. Mudah-mudahan nggak kenapa-napa. Jadi enclosure udah di steril dulu, yang Ciko kita pindahin juga untuk untuk mempersingkat waktu dan untuk mengetahui kenapa sih Cika itu bisa meninggal dan kurang lebih karenanya apa gitu ya. Bisa dilihat di video selanjutnya setelah intro yang mau lewat ini ya. Kita doain semoga Cika gak kenapa-napa. Dadah. Guys, dapat kabar sedih banget. Pasangannya Ciko, si Cika meninggal. Udah kita cek juga prediksi sih karena dia salah makan, guys. Salah makannya bukan dari kita, mungkin kayak serangga ada yang masuk ke enclosure-nya, dia makan. Nah, cerita ke salah satu breeder juga bisa jadi dari tomcat gitu, kayak semacam tomcat atau hewan serangga yang beracun, dia makan jadi dia meninggal kayak gini. Asli kasihan banget, nggak tega guys, ya Allah.
Kemarin baru dimandiin sama aku, udah dirawat dengan baik. Tapi gimana ya, belum rezeki. Ini aku sama orang rumah mau coba kuburin dia. Tuh sampai lidahnya kegigit juga tuh. Mohon doanya ya guys. Sampai ketemu lagi jika teman-teman. Ini masih keadaan emergency, jadi aku pakai kamera handphone karena nggak niat banget ngonten, tapi karena buat edukasi. Jadi mau aku bawa ke dokter Peter dan tim di Aves Jakarta, mau kita otopsi. Semoga dapat informasi dari dokter di sana sehingga bisa menangani hewan sejenis gitu ya jauh lebih baik lagi, karena aku masih ada family dan juga masih ada family dan ada yang jantan nih. Kita masukin dulu ya. Aduh, baru sampai rumah guys. Ini gue di ruang tamu. Sekarang baru pulang kerja, dapat kabar dari dokternya yang habis otopsi tindakan si marmoset kesayangan gue ya. Salah satu si Cika. Kenapa sih kematian si Cika tersebut? Nah, mungkin gue bakal teleponnya. Gue periksa di otopsi di Aves Jakarta punya dokter Peter. Dan ini lagi nggak sama dokter Peter sih, sama dokter Kevin. Coba kita telepon aja. Tadi udah janjian guys. Udah nyambung nih ya, kita loudspeaker. Halo, selamat sore dok. Halo, Ya, sore. Halo dok. Halo. 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 Apa suara saya masuk dok? Halo. Halo. Wah, kayaknya nggak masuk suaranya ya. Kita coba lagi. Halo, dok. Halo, Ya, iya. apa suara saya terdengar? Ya, dengar Pak. Oh ya, sorry tadi nggak masuk, nggak tahu kenapa dok. Nah dok, mohon izin Oh, ini gitu. saya sambil record juga ya dok ya. Soalnya kan aku Iya, mau silakan, masukin silakan Pak. ke konten juga nih di YouTubeku. Oh, Jadi gitu. jadi gini dok, aku kan nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak sudden death aja itu ditemuin di dalam glodok marmonya kan. Nah terus aku kontak dokter Peter dan dirujuk, bilang aja langsung ke sana soalnya ada dokter jaga juga ya buat di Iya, autopsi atau apa sebutannya dok? ya nekropsi Pak. Nekropsi, oke baik. Iya, untuk hewan nekropsi. Oke, kalau hewan nekropsi baik. Nah, habis itu kan tadi saya dikasih infonya nih. Nah, cuma saya masih nggak ngerti tuh dok. Mungkin bisa dapat Oke. disimpulkan seperti apa ya dokter Kevin? Jadi gini, setelah kita pertama ngecek dari luar dulu ya. Ya, Luarnya terlihat normal Pak emang. betul, betul, betul. Bagian mulutnya cuman masih ada luka di bagian mulut. Ya, Bagian giginya juga giginya tanggal. mm-mm, Mungkin akibat berantem ya. mm-mm. Nah, setelah kita buka, itu emang kondisi yang paling terlihat jelas itu saluran cernanya itu diisi oleh gas, Pak. Gas. Iya, gas. Jadi itu saluran cernanya 80% isinya gas. Kemungkinan besar itu dari infeksi bakteri pencernaan. Hmm, baik, Iya, baik. dan juga ada kemerahan, itu Mm-mm. menandakan adanya peradangan juga, atau bahasa kedokterannya itu enteritis hemoragika. Enteritis memoragika ya dok? Hemoragi. Hemoragika, oke. Iya. Dan emang paling terlihat jelas itu kita buka juga keadaan isi makanannya itu juga bentuknya juga nggak bagus ya. Mm-mm. Bau udah menyengat sekali, itu emang udah kayak busuk di dalam saluran cernanya gitu, Pak. Oh gitu. Berarti Mm-mm. bisa disimpulkan berarti dari ini ya dok ya?
apa namanya, karena makanan ya dok ya? 80% sih saluran pencernaannya hancur, 20 Ya. persennya masih bagus. Mm-mm. Di organ lainnya juga, di paru-parunya salah satunya kurang bagus juga, paru-parunya itu warnanya tidak homogen, warnanya lebih gelap kayak gitu. Kalau itu berarti bisa disimpulkan bawaan lahir ya dok, atau memang Enggak, perkembangan Pak. tumbuh? Kalau saya lihat sih dia ini saya jelaskan di laporannya itu multi organ failure ya. Ya, berarti itu ada beberapa organ yang memang sudah kurang bagus. Salah satunya paru-paru, yang tadi juga saluran pencernaan. Setelah itu hatinya juga udah kurang bagus. Itu Pak. Sama ini ya? Ginjalnya juga. Ginjal kurang minum ya, sama apa tuh tadi aku lihat yang dok yang jarang pipis itu ya dok ya, apa? Ada informasinya sebentar. Aku sempet tadi lihat itu ada kidney problem ya dok ya? Ya, itu Gitu. kalau ginjalnya baik-baik saja Pak. Gitu. Tapi yang masalah selaput ginjalnya. Selaput ginjalnya itu tadi juga diikutkan dengan gas. Soalnya kan saluran pencernaan dekat tuh dengan ginjal. Kemungkinan besar juga ikut terinfeksi ginjal saluran selaput ginjalnya ikut terinfeksi juga. Oke. Berarti kalau misalnya dari kesimpulan kan yang dokter sampaikan itu multi organ failure ya dok ya, dan 80% enteritis. Nah kalau itu bisa tahu nggak sih dok apa yang menyebabkan si multi organ failure atau 80% enteritis itu dok? Apa karena pola makannya kah? Atau perawatan saya yang masih kurang kah? Atau sebagaimana ya dok ya? Atau emang itu bawaan dari orang tuanya gitu, bawaan dari gen? Kalau bawaan kemungkinan besar enggak ya, karena tidak, ini sih semuanya kelihatannya bawaan ya, dapatan bukan bawaan. Oke, dapatan bukan bawaan. Oke. Ini kemungkinan besar sih menurut saya sih ini awalnya dari enteritis Pak, dari saluran pencernaannya. Dia infeksinya udah menyebar. Nah infeksinya itu menyebabkan sepsis. Sepsis itu dimana infeksinya sudah sistemik, dia menyerang organ-organ lainnya juga seperti hati dan juga paru-paru. Oh gitu ya, berarti mungkin bisa dibilang karena pola makannya juga ya. Nah kalau di tempat-tempat kalau di tempat aku memang pakannya tuh dia tuh kurang suka makan buah dok, lebih seneng kan bubur bayi sama serangga, ulat Hongkong. Nah apakah itu kurang nutrisi atau bagaimana ya dok? Sebaiknya biar aku rubah juga nih, karena kan masih ada jantannya itu masih hidup, supaya aku nggak kejadian hal yang sama sih dok. Bagusnya pakannya divariasi, tetap harus buah itu kan bukan hanya sumber protein ya, dia itu kan juga sumber serat yang bagus buat pencernaan juga. Gitu. Kalau protein saja sih sebenarnya kurang bagus. Dia harus dimix, jadi seharusnya seimbang, tidak ada satu bagian yang melebihi gitu loh. Baik proteinnya tinggi, cuman yang lainnya kurang. Vitamin, serat itu sebenarnya bagus untuk pencernaan. Ya berarti sebisa mungkin sih dimix. Ya berarti sekarang ibaratnya untuk pencegahan kejadian hal yang sama, di boosting aja dulu ya dok ya, untuk makanan buah-buahannya juga gitu ya. Jantannya diare apa enggak? Enggak sih dok, pupnya bagus. Cuma kadang aku perhatiin dari awal datang ya dok, kayaknya itu kan di sapihnya itu masih kecil dok. Saya nggak tahu ya waktu datang ke tempat saya itu masih dari susu baby kucing kalau nggak salah gitu. Jadi benar-benar masih kecil banget dok datang. Nah terus saya latih bubur bayi, karena kan kebanyakan breeder juga makannya itu buah-buahan sama ada marshmallow sama itu tuh dok, ulat Hongkong. Cuma buah dia kayak kurang suka, senangnya marshmallow dan lain-lain gitu kan. Nah jadi saya biasa itu, tapi setelah saya konsultasi ke teman-teman dan juga yang breeder sama dokter-dokter hewan juga, dia nyaranin tetap harus buahnya juga banyak gitu, kadarnya jangan sedikit
gitu. Itu sih Pak, Ya, itu karena kalau virus nggak ada ya, ya dok? nah karena kita nggak ngecek ke bagian virus itu mungkin bisa ya. Mm-mm. Kalau mau coba Mm-mm. itu kita ambil sampel dari saluran pencernaannya, Mm-mm. kita cek tuh itu bakteri yang menyebabkan apa atau virus yang menyebabkan apa, Mm-mm. gitu Pak. Tapi masih bisa ya Gitu dok, sih. walaupun kondisinya dia kayak gitu. Kalau kemarin bisa. Mm. Oh, maksudnya yang betina ya, yang udah Iya. di nekropsi ya. Iya. Kalau kemarin masih bisa, kalau sekarang sih harusnya sudah tidak bisa karena sampelnya takutnya sudah tidak kredibel. Oh, itu udah hancur juga kali ya dok ya? Udah hancur, Iya. iya. Ya, ya. Nah, Gitu. apa? Kalau mau yang dicek, yang sehat aja kalau mau dicek. Oh, gitu. Itu ambilnya dari sampel darah ya dok? Darah bisa, kalau nggak sampel pupnya juga bisa, kita cek apa ada parasit atau enggak. Oh, Kemarin gitu. saya cek juga sih, Oh, berarti dalam saluran pencernaannya itu saya cek fesesnya sih nggak ada parasit cacing Oke, ataupun oke, yang oke. lain sih nggak ada sih. Oke. Kan enclosure-nya sementara ini saya pisah dok, karena kan saya enclosure-nya indoor ya dok ya. Nah, itu saya keluarin dulu, saya steril dengan rodolan dok. Jadi tempatnya saya pisah yang buat yang jantan ini. Itu kalau misalnya apa namanya mungkin 1-2 hari lagi udah bisa saya balikin ke enclosure-nya apa gimana ya dok? Apa nunggu? Boleh. Dengan apa tadi desinfektannya? Rodolan dok. Rodolan ya? Iya, yang biasa. Ada lagi yang lebih bagus lagi kalau mau. Apa namanya Vicron dok? namanya. Apa? Vicron. Vicron. Iya, Oke. dia itu bagus. Dia virus juga ikut mati juga itu. Oke, besok dicoba deh di. Harganya juga lumayan. Iya, nanti aku coba dulu supaya jaga-jaga. Nah, dok, kalau untuk kotoran fesesnya saya ambil sampelnya terus kirim lagi aja ke sana ya kalau mau dicek ya, dok ya. Iya, kalau untuk parasit ya. Iya. Kalau untuk cek virus kita harus spesifik dulu nih virusnya ke yang mana. Oh, gitu. Tapi kalau saya lihat sih ini sehat-sehat aja kalau mau ngecek check up itu gimana, Iya. dok? Mending bawa si jantannya dicek ambil darah atau bisa lari fesesnya aja ya? Coba di fesesnya dulu aja, Pak. Oh, kayak gitu ya. Ya. Soalnya hanya nggak ada gejala lain kan berarti sudden death ya. Sudden death, soalnya yang Iya, jantannya benar-benar masih main aja dok. Itu masih main, Kemarin masih yang aktif. ditakutkan itu TBC sebenarnya, cuman untungnya enggak sih. Oh, nggak ada TBC ya. Berarti yang sering menderita ke primata itu mungkin TBC ya dok ya? Primata pasti TBC yang Oh. sangat diinin ya. Itu soalnya Ditakutkan. bisa ke manusia juga. Makanya kemarin kita juga buka harus hati-hati banget tuh kalau udah kelihatan ada ciri-ciri nodul di paru-paru, udah itu kita nggak boleh lanjutin lagi, harus langsung dibakar. Oh, kalau nodul itu berarti ada kandungan TBC-nya ya dok ya? Nodul di paru-paru, dia TBC, dia bikin tuberkul namanya. Oh. Tuberkulosis. Ya, kalau itu sebabnya dari apa ya dok? Dari pakan atau apa ya TBC? Kan biasanya dari, kalau aku dari burung ya, dulu taunya dari kotoran burung ya, kalau manusia ya. Itu bisa. Yang selanjutnya sebenarnya dari manusia ke primata juga bisa pak. Misalnya ada di sekitar sana ada orang yang pernah kena TBC, itu bisa tular ke primatanya. Makanya nggak sembarang orang harusnya yang bisa masuk ke enclosure-nya. Oke, baik. Terjamin mending jangan. Baik, oke. Kalau berarti kalau misalnya mau masuk pun harus yang benar-benar steril ya dok ya sekarang ya dok ya. Iya betul. Oke. Tapi kalau dari suhu udara ruangan itu udah aman-aman aja ya, soalnya nggak ada gangguan dari pernapasan ya dok ya, hanya di paru-parunya aja ya. Di paru-parunya aja sih, cuman itu sepertinya ya dari tadi yang saya bilang organ failure itu. Oh iya, berarti bukan karena suhu atau udara, kan karena aku indoor ya dok ya, gitu. Jadi nggak ada masalah ya sebenarnya. Iya, 80% memang udah jelek sih saluran cernanya. Oke. Arahnya ke sana. Siap. Mungkin terakhir dok, apa namanya, sebelum aku akhirin, aku mau nanya. Kan aku biasa juga walaupun dia tuh hewan wild ya gitu, maksudnya bukan hewan domestik. Saya kan tetap jaga hygiene-nya gitu, saya mandiin seminggu sekali dok. Caranya sih disemprot segala macam. Kalau itu nggak ada masalah ya dok ya, nggak ada gangguan ke paru-paru atau ke mulut atau ke kulit atau apa gitu. Dan habis itu biasanya di blower sama saya sih. Lihat dari luar ya, kulit bulu sih oke ya kemarin. Itu benar-benar ke
saluran pencernaannya, Pak. Oh, oke. Paru-parunya sih juga hanya itu yang tadi saya bilang, Ya. kayak infeksi dari saluran cernanya gitu. Oke. Kalau trakeanya gitu masih aman, Pak. Siap. Tidak ada kelainan. Oke. Gitu sih. Berarti bisa disimpulkan mungkin bawaan dari kecil makannya juga kurang nutrisi Iya, gitu. Jadi pas udah agak gede terganggu, dan mungkin juga Iya. di sayanya juga mungkin kurang maksimal karena kalau makan buah kali ya, nutrisi dari buah gitu ya, Iya, Dok ya. buah serat soalnya itu Siap. dibutuhkan juga buat cernanya. Oke, Dok, kalau kayak gitu mungkin itu aja Dokter Kevin untuk apa namanya sore hari ini. Berarti aku nanti kalau mau ngirim sampelnya buat tes juga bisa ya, yang jantan ya, Boleh. pupuknya aku kirim. Iya. Oke. Dikabarkan aja kalau mau dikirim sampelnya. Oke, Dok, aku izin ya Dok ya, nanti apa namanya rekaman ini aku posting juga ya Dokter Kevin. Boleh, Oke. Pak. Baik, terima kasih banyak Dokter Kevin, Ya, sehat-sehat. sama-sama, Pak. Yo, selamat sore. Sore. Aduh, guys, bener-bener masih sedih, masih shock, tapi gimana, namanya apa namanya pelajaran banget sih buat gue, dapat ilmu baru lagi. Gue kemarin memang mungkin kurang ya kondisi apa nutrisi dari buahnya juga, dan dokter tadi pas gue sampein mungkin dari apa namanya ya breeder ataupun sellernya yang jual ke gue, kan gue nggak tahu itu tangan keberapa, bahwa nutrisinya dia kurang, jadi gangguan ke makanan gitu ya. Jadi memang 80% itu dari saluran pencernaan, dan 20 selebihnya tuh multi organ failure yang mungkin karena sudah terlalu lama ada gangguannya, jadi dia menyebabkan menyebabkan kematian. Jadi kedepannya gue mau introspeksi juga. Gue juga tadi dikasih tahu tuh ada disinfektan yang lebih bagus lagi buat hewan, buat ngejaga si hewannya. Kita bersihin dulu enclosure-nya, terus kita boosting juga untuk buah-buahannya, dan nanti tambahin vitamin lah ya supaya dianya kuat juga. Terus juga apa namanya mungkin gue bakal jelasin ke orang-orang di rumah yang sering masuk ataupun yang bantu ngerawat di sini supaya lebih hygiene lagi. Kalau emang ada riwayat penyakit kayak TBC dan lain sebagainya, itu sangat berbahaya juga buat primata. Mungkin segitu dulu yang bisa gue sampein buat apa namanya ya update dari si kondisi Cika yang habis di belek. Gue lupa tadi namanya apa, nanti gue tulis di sini. Buat pelajaran ke gue dan juga teman-teman yang mau memelihara jenis primata kecil, marmoset ataupun tamarin. Jadi kedepannya supaya jauh lebih baik lagi dan tidak ada kejadian serupa yang menimpa si breedernya itu juga. Mungkin itu aja teman-teman, makasih supportnya, makasih banyak banget yang udah komen-komen di Instagram melalui direct message ataupun WA terkait kondisi Cika waktu gue posting dan minta video untuk diupdate kayak gini. Makasih supportnya. Gue tahu kalian juga merasakan mungkin ya kesedihan baru ngelihat Cika lagi happy, tiba-tiba Cikanya udah nggak ada, tapi tetap harus gue lakuin, gue lewatin, dia tetap harus semangat. Pokoknya dukung gue terus buat ngedukasi teman-teman dengan cara like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman lainnya. Pokoknya aktifin notifikasinya deh, ibaratnya gitu, supaya gue makin semangat juga ngebuat konten-konten berikutnya. Paling itu aja. Nanti gue bakal update konten terbaru yang lebih seru juga supaya teman-teman ngeliat konten-konten yang gue buat itu semakin menginspirasi. Itu aja deh. Pokoknya salam sehat teman-teman. Jangan lupa prokesnya juga karena kita masih kondisi pandemi. Selalu sehat selalu ya. Pokoknya dijaga kesehatannya. Dadah. Assalamualaikum.